Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Pada sehat-sehat semua kan? Baik, siapa yang tidak masuk hari ini? Ada apa tidak? Baiklah, kalau begitu Bapak sekarang akan mengabsen terlebih dahulu. Ada yang tahu nggak hari ini kita mau belajar apa? Hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya dan juga alat optik. Ada yang tahu nggak apa itu cahaya? Cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang terlihat oleh kasat mata. Nah, apakah adik-adik sadar bahwasanya kita bisa melihat karena adanya cahaya? Coba kita pejamkan mata kita. Seperti ini contohnya. Kita akan merasakan kegelapan. Karena kenapa demikian? Karena cahaya itu dapat membantu kita untuk dapat melihat benda-benda di sekitar kita. Contoh-contoh cahaya itu sendiri diantaranya ada cahaya matahari, cahaya lampu, dan masih banyak lagi cahaya-cahaya yang bisa kita lihat dengan kasat mata, sehingga kita bisa melihat benda-benda di sekitar kita dengan jelas. Kalian tahu tidak? Ternyata cahaya ini mempunyai sifat-sifat cahaya. Ada yang tahu nggak apa itu sifat-sifat cahaya? Baiklah adik-adik, mari kita lihat video berikut ini. Sifat cahaya. Mari kita mengenal sifat-sifat cahaya. Cahaya merambat lurus. Cahaya menembus benda bening. Cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat dibiaskan. Nah teman-teman, itu tadi adalah sifat-sifat cahaya. Sampai jumpa. Nah, setelah kita tonton video tadi, kalian udah tahu belum apa itu sifat-sifat cahaya? Ternyata sifat-sifat cahaya itu diantaranya adalah dia dapat merambat lurus. Selanjutnya dia dapat menembus benda bening dan dapat dipantulkan. Untuk membuktikan sifat-sifat cahaya itu, kita akan melakukan eksperimen sederhana mengenai sifat-sifat cahaya. Mari kita mulai eksperimen kita. Bapak mempunyai lembar kerja yang harus kalian isi nanti ketika kalian melakukan eksperimen sederhana dengan media yang sudah Bapak siapkan. Mari kita coba eksperimen sederhana ini. Baiklah adik-adik, untuk melakukan eksperimen sederhana pada hari ini, kita mempunyai media pembelajaran untuk membuktikan sifat-sifat cahaya. Alat dan bahannya diantaranya adalah papan, ada senter, ada gelas dan juga air, serta ada kardus untuk membuktikan apakah cahaya itu benar-benar mempunyai sifat-sifat atau tidak. Mari kita mulai untuk langkah yang pertama. Langkah yang pertama untuk membuktikan bahwa cahaya mempunyai sifat merambat lurus, kita di sini memerlukan dinding-dinding untuk melakukan pembuktian sifat-sifat cahaya. Mari kita siapkan. Langkah pertama seperti ini. Di sini ada kardus yang sudah dibolong. Ini untuk membuktikan bahwa apakah cahaya itu bisa merambat lurus atau tidak. Nah, untuk melakukan pembuktiannya, sekarang kita soroti dinding-dinding ini dengan menggunakan senter. Senter ini adalah sumber cahaya. Seperti ini contohnya. Nah, begini adik-adik. Ternyata cahaya ini terbukti merambat lurus. Terbukti dengan cahaya ini nyampe di titik di sini. Nih, ini adalah membuktikan bahwa sifat-sifat cahaya itu merambat lurus. Sifat cahaya yang berikutnya adalah sifat cahaya itu ternyata menembus benda bening. Apakah benar cahaya itu bisa menembus benda bening? Mari kita buktikan dengan media sederhana berikut ini. Caranya adalah gunakan media seperti ini.
kita menggunakan alat dan bahan. Ini adalah benda bening. Di sini adalah plastik yang bening sehingga dia memenuhi syarat sebagai media itu apakah menembus benda bening atau tidak. Kita bisa buktikan. Caranya kita letakkan, ini adalah patokan untuk membuktikan bahwa cahaya itu menembus benda bening atau tidak, dan ini adalah alat untuk eksperimen kita. Baik, caranya adalah apakah benda itu benar-benar menembus benda bening, kita bisa saksikan. Nah, bisa dilihat kan adik-adik, ternyata cahaya itu menembus benda bening. Nah, setelah kita tadi membuktikan dua sifat-sifat cahaya yang terbukti benar, di antaranya adalah menembus benda bening dan juga merambat lurus, kini kita akan membuktikan sifat-sifat cahaya yang lain, yaitu cahaya dapat dipantulkan. Caranya adalah seperti ini. Kita siapkan dinding di sini, dan juga ini adalah dinding. Di sini kita gunakan cermin sebagai media untuk memantulkan cahaya. Apakah cahaya itu dapat dipantulkan atau tidak? Baik, mari kita mulai saja. Seperti ini. Caranya, kita sorotkan cahaya pada cermin. Apakah dia bisa dipantulkan atau tidak? Kita coba. Tuh. Lihat, di situ ada pemantulan cahaya. Itu menandakan bahwasanya cahaya itu dapat dipantulkan. Nah, setelah kita membuktikan ketiga sifat cahaya tadi dan terbukti kebenarannya, ternyata cahaya itu mempunyai sifat-sifat yang lain. Di antaranya adalah cahaya dapat dibiaskan. Mari kita buktikan apakah cahaya itu dapat dibiaskan atau tidak. Caranya adalah kita siapkan bolpen satu dan juga gelas bening yang berisi dengan air. Mari kita lakukan eksperimen apakah cahaya itu benar-benar dapat dibiaskan atau tidak. Caranya adalah seperti ini. Kita letakkan gelas di tempat media yang telah disiapkan, lalu letakkan pena pada air yang telah disiapkan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasanya bolpen ini seolah-olah dia patah. Hal ini membuktikan bahwasanya cahaya itu dapat dibiaskan. Kita bisa lihat. Nih, di sini bolpen ini terlihat dia lebih bengkok atau patah karena di sini adanya cahaya yang membias karena adanya air di dalam cahaya tersebut. Seperti ini. Nah, adik-adik, apakah kalian sudah paham ketika kita melakukan eksperimen sederhana tadi bahwasanya sifat-sifat cahaya itu benar adanya? Seperti merambat lurus, dapat dipantulkan, menembus benda bening, dan juga dapat dibiaskan. Apakah kalian sudah paham? Nah, apakah kuesioner kalian sudah diisi dengan baik? Tolong dikumpulkan dan juga dipresentasikan untuk setiap masing-masing kelompok. Apakah adik-adik semuanya sudah paham mengenai cahaya dan juga sifat-sifat cahaya? Jika sudah paham, kita akan melanjutkan materi kita, yaitu adalah alat-alat optik. Ada yang tahu apa itu alat-alat optik? Ada yang tahu nggak pengertian alat-alat optik? Dan juga ada yang tahu apa enggak? Apa itu contoh-contoh alat optik? Jadi, alat optik adalah alat yang bekerja berdasarkan prinsip cahaya. Dia dapat dipantulkan dan juga dapat diteruskan, lalu dapat menembus benda bening. Nah, untuk itu, apa saja sih contoh-contoh alat optik itu? Mari kita simak video berikut ini. Selamat datang di media pembelajaran berkaitan dengan alat-alat optik. Sebelum memasuki materi, alangkah lebih baiknya kita terlebih dahulu mengetahui apa sih alat optik itu.
Nah, nih, pernahkah kalian bercermin? Tentunya pernah dong. Lalu apa yang terjadi? Apa ya kira-kira? Ya, ketika bercermin terjadi proses pemantulan. Kemudian, nih, pernah nggak sih kalian melihat atau meletakkan pipet di dalam gelas yang berisi air? Lalu, apa yang terjadi? Apa ya? Ya, pada saat pipet dimasukkan di dalam gelas, maka akan terjadi pembiasan. Lalu, alat apakah yang berperan dalam dua peristiwa di atas? Kira-kira apa ya? Ya, tentunya alat yang berperan yaitu alat optik. Ya, tentu. Benar sekali. Jadi dapat disimpulkan bahwa alat optik merupakan alat yang bekerja dalam pemantulan dan pembiasan cahaya. Kemudian, lebih lanjut ada lagi apa sih macam-macam alat optik? Ada apa aja? Nah, yang pertama tentunya kita sudah tidak asing lagi. Ini ada yang namanya mata. Kemudian ada lagi alat optik yang biasa kita gunakan. Yang kedua ada yang namanya kamera. Kemudian ada lagi yang namanya apa ya? Nah, ya betul, namanya loop. Kemudian yang keempat ada lagi yang biasa kita gunakan di sekolah, yang namanya mikroskop. Kemudian yang terakhir ada yang namanya namanya teropong. Nah, itu semua merupakan macam-macam alat optik. Maka dari itu, untuk memahami lebih lanjut, mari kita pelajari bersama-sama. Nah, setelah melihat video tadi, apakah adik-adik sudah paham? Ternyata alat-alat optik itu adalah alat yang diciptakan untuk memanfaatkan cahaya. Seperti contohnya adalah yang pertama adalah mata. Mata merupakan alat optik alami yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai bawaan kepada kita untuk bisa melihat segala ciptaannya dengan sempurna. Selanjutnya adalah kamera. Kamera merupakan alat-alat optik yang diciptakan berdasarkan sifat-sifat cahaya. Kamera yang biasa kita buat foto dan lain sebagainya merupakan salah satu dari jenis-jenis alat optik. Nah, untuk contoh selanjutnya adalah loop atau kaca membesar. Loop ini merupakan salah satu dari beberapa jenis alat-alat optik. Loop ini biasanya digunakan untuk melihat benda-benda yang sangat kecil yang bisa terlihat besar jika menggunakan loop ini. Nah, selanjutnya adalah alat-alat optik, yaitu kacamata. Kacamata ini diciptakan untuk memfasilitasi orang-orang yang mempunyai cacat mata. Kacamata ini juga memanfaatkan cahaya. Jadi kacamata ini juga termasuk dari jenis-jenis alat optik. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu mikroskop. Ada yang tahu nggak apa itu mikroskop? Jadi mikroskop ini adalah alat yang diciptakan untuk melihat benda-benda yang sangat kecil. Di antaranya adalah bakteri dan lain sebagainya. Nah, contoh yang selanjutnya adalah teleskop. Teleskop merupakan alat optik yang diciptakan untuk melihat benda-benda yang sangat jauh. Di antaranya adalah melihat benda-benda yang ada di luar angkasa. Biasanya teleskop ini digunakan untuk meneliti dan melihat benda-benda yang sangat jauh di luar angkasa. Apakah ada yang ingin menjadi ilmuwan dan menggunakan teleskop?
Nah, jika kalian ingin menggunakan alat-alat optik yang serba canggih seperti mikroskop dan juga teleskop, tentunya kalian harus belajar yang rajin supaya menjadi pandai dan juga kelak berprestasi dan menjadi ilmuwan yang mana bisa menggunakan teknologi-teknologi canggih yang diciptakan untuk melihat benda-benda yang sangat jauh dan sangat kecil. Apakah anak-anak sudah paham mengenai materi yang Bapak jelaskan? Jika sudah paham, silahkan kerjakan soal-soal yang akan Bapak berikan pada kalian. Nah, apakah adik-adik sudah paham mengenai materi yang Bapak jelaskan? Nah, untuk pelajaran selanjutnya, yaitu kita akan belajar mengenai apa? Besok Bapak jelaskan. Untuk itu, sekian untuk pembelajaran hari ini. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.